Oke, halo PR. Aku Faiz sebagai salah satu dari pengawas bidang kalian dari tim menjamin mutu organisasi Mas Tani Semarang Nawasena. Mungkin hal pertama yang mau aku ucapin di sini, terima kasih. Terima kasih udah jadi manusia-manusia yang hebat. Terima kasih sudah jadi staf-staf yang hebat. Terima kasih sudah jadi satu kesatuan bidang yang hebat juga. Terima kasih kalian udah nunjukin kinerja yang luar biasa untuk mencapai tujuan dan program agenda kalian dengan cara dan mindset khas PR sendiri. Aku mau minta maaf juga kalau selama satu kepengurusan membersamai kalian ini aku masih banyak kurangnya. Aku juga mau minta maaf kalau mungkin selama satu kepengurusan ini aku masih belum bisa menunjukkan sifat yang baik sebagai seorang pengawas. Aku masih belum bisa jadi role model kalian untuk menjadi staff yang baik juga. Mungkin aku juga mau minta maaf kalau selama ngawas kalian aku mungkin masih ada beberapa kali trauma damping ke kalian yang mungkin ketika kalian ngedenger atau ngeliat aku ngelakuin itu kalian ngerasa kurang nyaman atau ya kurang serag lah sama apa yang aku omongin itu. Terus aku mau bilang makasih juga karena udah nganggep aku dan juga Olin sebagai ya nggak cuma sebagai pengawas aja tapi juga sebagai bagian dari kalian, teman kalian juga, dan bukan sebagai pengawas bidang kalian aja. Terima kasih juga udah ngajak petualangan kemana-mana. PR Cup itu juga itu udah sangat-sangat berkesan sih buat aku. Terima kasih juga udah bisa dibilang sering sih ngajak aku sama Olin juga buat ngobrol ngalor ngidul ya seperti kebiasaan kalian. Terus juga mungkin cerita dikit kali ya. Jujur aku juga ngerasa kalau dari awal aku nggak pernah kecewa milih PR ini sebagai bidang yang aku awas, karena mungkin setelah aku ngeliat siapa aja staff PR-nya, aku merasa kalau bidang ini nggak akan jadi boring, dan ternyata benar, pasti ada aja ketawanya, ada aja candaannya, dan ternyata hal-hal komedik seperti itulah yang emang cocok buat aku juga, yang akhirnya nggak membuat aku bosan, nggak ngebuat aku ngerasa burnout buat ngawas kalian juga, dan tentunya itu yang ngebuat aku ngerasa nyaman lah membersamai kalian juga. Aku juga mau ngucapin terima kasih atas bentuk apresiasi kalian ke aku sama Olin. Main sedih sebenarnya kalau boleh jujur ya. Aku nggak bisa, bukan nggak bisa tapi jarang lah mungkin buat ngomong langsung tentang perasaanku yang seperti ini, tapi jujur aku ngerasa terhubung dengan kalian juga sama satu pengurusan ini, jadi ya agak-agak lumayan melo lah, ngerasa mungkin udah nggak bisa ketemu kalian sesering itu, tapi akan tetap kita sama-sama mahasiswa staff pasti masih sering ketemu di kampus juga. Jadi mungkin ya buat kedepannya kalau ketemu di kampus apa aja, ajak ngobrol aja. Kalau kalian mungkin ada yang butuh bantuan sesuatu, mungkin nanti kedepannya kalian butuh masteran atau mungkin butuh ya minta tolong tentang materi lah yang sekiranya aku bisa, atau mungkin nanti di beberapa tahun lagi kalian butuh hal-hal terkait sama PKL atau mungkin pertanyaan-pertanyaan singkat, ya bisa kalian tanyain ke aku aja lewat chat boleh, atau mungkin kalau waktu ketemu mau ditanyain ajak ngobrol juga nggak apa-apa. Terus udah agak lama ternyata ngobrolinnya, tapi intinya mungkin pesan terakhir ya pesanku kedepannya tetap jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terus buat staff 23-nya, apapun keputusan kalian, semoga semuanya lancar dan tetap menyenangkan buat kalian semua. Terakhir, tetap erat. Anjing kepotong. Mungkin tadi sebenarnya kurang satu kalimat doang. Tetap erat,
disenggol, dan jangan lupa canda dan tawanya ya, bilang terbaik aku. Semangat, terima kasih PR, see you. Halo PR. Sebenarnya aku bingung banget mau ngomong apa lagi karena kalian udah keren banget, udah nyelesain satu kepengurusan di Himasta yang sangat luar biasa hektiknya ini. Buat Kak Tias, Kak Caca, Rido, Hikmal, Maret, Zahra, Maya udah nyelesain semua proker-proker, semua agenda yang sangat hektik tentunya. Terus kalian juga udah berpartisipasi banyak banget di Himasta, di PR, jadi moderator, MC, kepanitiaan juga sebagainya. Cuman aku mau bilang aku beruntung banget. Aku mungkin gak nyangka kali ya bisa bonding banget sama teman-teman di PR. Buat Kak Luna juga makasih udah menjadi mamah yang sangat keren, udah sangat merangkul, udah sangat luar biasa lah buat teman-teman PR. Aku gak nyangka aku bisa deket sama teman-teman di PR gitu. Aku kira kayak udah cuman mengawas aja sebagai PMO, menilai, tapi ternyata aku dan Kak Faiz juga beruntung banget punya change untuk ngawas kalian. Sebenarnya sedih banget di satu kepengurusan ini udah selesai gitu, kayak rasanya kosong kalau Rabu udah nggak pergi ngawas PR di tempat rapat yang sangat unik itu. Cuman everything's gonna end. Tapi kalian harus tetap bonding, kalian juga harus tetap main bareng. Aku berharap banyak banget buat teman-teman PR untuk selalu grow dan juga untuk selalu tetap berisik dan juga rame. Karena fun fact, di PR ini rapat itu nggak bisa terstruktur ya guys. Rapat itu harus berisik dan rapat itu harus dari A ke Z dulu, baru balik ke B, terus ke C, baru balik lagi ke A, alias sangat nggak terstruktur. Tapi hasilnya kalian nggak boleh meragukan karena keren-keren banget. Prokernya udah berjalan dengan lancar semuanya. Makasih untuk setiap kontribusi kalian. Aku bangga banget, aku senang banget. Makasih ya udah selalu suportif dan juga udah selalu ada buat satu sama lain dan kasih 100% selama kalian di Himasta ini. Dadah. Hai guys, jadi ini adalah video untuk PR keseluruhan. Nggak terasa kita udah 1 tahun ngelewatin masa-masa di Himasta ini bareng-bareng SPR. Dari awal dapet tawaran buat jadi kabit, itu bener-bener menurut aku drama banget. Sampai akhirnya aku ngeiyain. Tapi aku pengen bahwa PR tuh jadi bidang yang lebih baik gitu daripada tahun sebelumnya. Kayak aku juga pengen ngasih inovasi-inovasi gitu buat PR. Waktu aku ngeiyain, aku bener-bener berusaha buat nyari orang-orang yang sefrekuensi sama aku, biar pastinya nanti mudahin aku buat kerja di PR buat kedepannya, dan akhirnya aku bisa bertemu orang-orang kayak kalian. Terus gak expect kalau kita berdelapan itu seklop itu. Dari awal kita ketemu waktu first get itu udah bener-bener rame banget dan nguras tenaga banget. Dan selanjutnya setiap rabit itu juga pasti heboh, selalu ada gebrakannya, selalu ada lawakan, candaan dan lain sebagainya yang pastinya walaupun kadang ngeselin tapi pasti salah satu bakalan ngangenin. Kayak gitu. Terus kayak akhirnya kita sudah menyelesaikan semua proker, semua agenda di PR yang mungkin dari awal tuh kayak kerasanya berat gitu, kayak hektik banget, belum ada bayangan kedepannya kayak gimana, kayak kita bisa atau enggak ngejalanin ini semua. Tapi ternyata semua sudah berhasil kita lewati ya guys ya, dengan sangat baik dan juga memuaskan. Walaupun banyak mungkin evaluasi di masing-masing proker atau agenda, tapi itu bisa buat pelajaran bagi kita. Terus sebenarnya keseluruhan di PR itu yang paling aku syukuri adalah bisa ketemu anak-anak PR, kayak dari berbeda-beda kepribadian kayak gitu. Terus kayak kita bisa ketemu di PR dan ternyata kita bisa nyambung, bisa klop dan seseru itu. Kayak itu benar-benar hal yang paling aku syukuri sih, apalagi di tahun ini gitu, di kuliah semester 4 dan 5 yang kata orang-orang emang berat, dan waktu jalannya juga emang lumayan berat gitu ya, kuliah dan organisasi. Tapi dengan adanya PR aku kayak ngerasa terbantu banget. Jadi waktu kuliah sama organisasi itu bukan sesuatu yang
bener-bener berat gitu, karena kalau ketemu anak-anak PR tuh bawaannya mesti fun, mesti happy. Jadi kayak kalau misalnya rapid itu kayak nggak ada beban dan kita ngejalanin proker dan agenda kita tuh semuanya itu dengan fun. Terus pastinya aku bangga banget sama anak-anakku, sama PR, karena selain kita udah berhasil ngelewatin satu periode ini, kayak kalian tuh setiap orang tuh all out gitu ngerjain masing-masing tanggung jawabnya di PR, dan kita udah dapat penghargaan kayak best bidang di tengah tahun, kita juga dapat best public relation di FSM Harmony kayak gitu. Pokoknya intinya bangga banget dan senang banget, bersyukur banget. Selain itu juga kayak bersyukur banget waktu ada PR itu aku bisa ngelakuin hal-hal yang aku pengen lakuin waktu kuliah, kayak pergi bareng teman-teman yang waktu glamping itu, terus ya seru-seruan bareng, ngobrol-ngobrol bareng sampai malam. Terus selain itu juga kita ada badminton bareng, terus kita juga pernah bikin form buat waktu itu. Pokoknya seru banget dan menurut aku itu bakal memorize banget, apalagi juga buat nanti kalian semua. Semoga apapun hal-hal di PR juga kalian bakal ingat sama lamanya. Terus aku juga pastinya mau ngucapin makasih banyak lah buat kalian semua yang dari awal juga udah milih PR dan juga udah nerima tawaran aku buat join PR. Makasih buat semuanya, makasih buat setahun ini. Aku bener-bener bersyukur banget dan seneng banget bisa ketemu kalian dan spend time bareng kalian di 1 tahun ini, walaupun kita bahkan beda angkatan tapi kita udah kayak teman sendiri, itu satu sama lain tuh udah kayak ngerasa kayak keluarga kayak gitu. Terus semoga kita juga tetap masih catch up satu sama lain, kita masih grupnya masih aktif, terus juga masih bisa ketemuan, masih bisa hangout dan lain sebagainya. Pokoknya intinya PR 2024 it's a wrap. Sukses lah buat kalian semua ke depannya, mau apapun yang nanti kalian pilih ke depannya. Semoga kalian bisa semangat terus dan jalanin path kalian masing-masing. Gitu deh. See you when I see you. Hai, jadi ini video buat PR. Jujur seneng banget di keluarga ini, keluarga PR. Kayak bener-bener gak nyangka bisa dapetin keluarga baru di TMC yang namanya keluarga PR. Kok seneng banget. Terus buat semuanya, terima kasih udah mewarnai kehidupanku di TMC. Terima kasih udah memberikan banyak sekali pengalaman, banyak sekali kenangan indah di sini. Aduh, sedih banget. Kayak intinya di PR, intinya masuk PR adalah keputusan terbaik di 2024. Aku bisa kenal kalian, bisa nemu keluarga baru, bisa dapet intinya nggak bisa berkata-kata. Intinya gue harap sebenarnya nggak mau berharap karena takut takut nggak sesuai ekspektasi. Cuma mari kita berdoa dan berharap saja kalau nanti misal sudah demis, bisalah kita kumpul walaupun nggak setiap hari lah, jangan, misalnya bukan seminggu sekali atau apapun itu. Kalau misal kalian lagi kangen PR ataupun lagi stres atau butuh hiburan terus pengen main sama PR, gue harap ayo banget, gue mau banget bisalah ngeluangin 1 hari ataupun 1 malam buat kita kumpul, cerita lagi, cerita tentang kehidupan kalian, live report, bisa banget, gue mau banget lah intinya. Udah cepet banget ya, udah cepet banget, udah demis. Makasih ya guys, makasih sudah mewarnai kehidupanku di PR, makasih sudah mewarnai kehidupanku di Tembalang, makasih sudah mewarnai kehidupanku di 2024 ini. Happy New Year. Berdoa semoga gue doain semoga kalian semua lancar, semoga kalian semua bahagia dimanapun kalian nanti, mau lanjut maupun enggak. Gue harap kalian bahagia. Kalau ada apa-apa boleh banget chat gue, telepon gue, atau apapun gue butuh bantuan boleh banget buat hubungin gue, butuh teman cerita boleh banget. Intinya gue sayang banget sama kalian. Aduh, malu banget ketahuan bucin, tapi ya intinya gitu ya, gue sayang banget sama kalian. Love you PR, love you PR. Oke, yang pertama mungkin kesan-pesan buat PR. Jujur aku nggak pernah berekspektasi kalau kalian akan satu frekuensi atau sama aku, atau PR akan seseru dan semenyenangkan ini. Aku nggak pernah berekspektasi. Jadi waktu kita berjalan di PR, terus ternyata kita satu frekuensi dan seru banget, menyenangkan banget. Kayak kalian bener-bener kayak rainbow di tengah semester 4-5 ini yang sangat amat melelahkan. Jadi setiap ketemu kalian tuh super seru, apalagi kayak aku nggak pernah ngerasa
aku sangat berat untuk berangkat rapat. Ini tapi bukan berarti aku mau rapat lagi ya. Kalau misalnya nggak rapat, aku milih untuk nggak rapat gitu. Tapi bener-bener aku ngerasain hal yang berbeda dari waktu aku tahun pertama aku. Di tahun kedua aku kan join PR, jadi aku merasa kayak aku bisa mengeluarkan segala emosi aku bisa transparan sama emosi yang aku punya, aku bisa nunjukin aku kayak apa tuh sama teman-teman PR. Makasih banyak, udah seru. Kalau misalnya ini film Inside Out, PR tuh kayak ball of joy, jadi kayak bola di memoris yang warnanya kuning, karena nggak tahu ya, kayak banyak hal-hal yang aku pertama kali lakuin itu sama PR, kayak misalnya glamping dan lain-lain. Jujur aku bukan tipe orang yang suka alam atau suka kegiatan outdoor, tapi nyoba pertama kali kegiatan outdoor dan itu sama PR, itu sangat amat menyenangkan. Jadi makasih banyak udah ngasih banyak memori ke aku, terutama memori positif dan juga menyenangkan. Kalian bener-bener jadi salah satu apa sih salah satu mikir dulu, kalian bener-bener jadi salah satu rekreasi aku, salah satu pelarian aku ketika aku lagi pusing tentang akademik dan pusing tentang hal-hal lainnya. Jadi aku ngerasa kerjaan-kerjaan di PR, mesti kerjaanku tuh gak sebegitu berat karena ada kalian gitu. Thank you. Ya, walaupun begitu, hidup harus tetap berjalan ya. Kita pasti akan apa ya? Bingung. I hope we keep in touch guys. Dan juga aku harap kalian semua bisa mencapai tujuan yang kita inginkan masing-masing, juga bisa sukses, amin. Dan I hope the best all for you guys, and love you guys. Ih, jangan. Oh, Red, jangan masukin yang tadi, Red, sumpah. Bye bye. Dadah guys, love you, bye bye. Sudah saatnya tiba di video 2PR. Ini kita udah bertemu di sesi terakhir nih Di perhimastaan ini, dengan video ini, otomatis berarti kita sudah ending. sebelum LPJAT. PR mungkin kalau ngomong soal PR, aku nggak tahu sih harus ngomong apa. Kayak ya 8 orang yang keren banget, 8 orang yang benar-benar nggak ada yang egois, 8 orang yang memiliki suatu keluarga baru. Banyak kenangan yang beneran kayak wah nggak masuk akal. Wah, bahagianya bahagia maksimal waktu kegiatan sama PR gitu. Banyak banget hal-hal baru yang pengen aku coba, akhirnya bisa terlaksana, punya kayak teman baru, bisa buat kenangan indah bareng-bareng tuh kayak makasih banget PR. Kayak aku nggak tahu lagi sih harus ngomong apa. Jadi kalau bisa dengar lagu-lagu yang cuma kenangan dikit sama PR gitu, kayak kadang flashback, kadang kayak lihat story lagi, kayak jadi nggak mau, sebenarnya nggak mau pisah gitu. Tapi ini juga setiap orang ada masanya, setiap masa juga ada orangnya gitu. Ya nggak tahu sih seasik apa di sini PR gitu. Tapi makasih udah pernah buat kenangan indah bareng. Makasih udah nerima aku dengan segala aspun, segala anehan gitu, nggak pernah ngejudge.
selalu support apapun yang memang kayak dilakuin antara satu sama lain. Makasih udah jadi positif satu sama lain gitu, kayak makasih udah mau saling bertukar pikiran, kayak bener tukar cerita, karena itu bener susah banget kan nemu orang yang bener mau bertukar cerita sampai bener sedalam-dalamnya itu mendengarin dengan sama. Tahu lagi menangis dan itu bener kayak gak ada capek juga kalau kayak ketemu sampai jam 2, sampai jam 1, sampai jam 3, kayak bener ke jam 5 pun nggak apa-apa karena cuma gak ada habis waktunya kan gitu. Nah nanti setelah masanya ini apakah bakal seasik itu VR. Makasih buat lagu-lagunya VR, makasih buat segala kenangannya VR, makasih segala pergosipannya, makasih segala, kayaknya video cuma ucapan makasih doang deh, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Mungkin buat Kak Luna, Tias, Kak Caca, Zahra, Maleta, Rido, Iqmal. Mungkin aku bukan seorang yang benar bisa mengekspresikan ekspresiku selalu gitu, sering diam, sering apa gitu, aneh. Tapi di sisi lain bener aku tuh kayak bagaimana kalau bareng kalian gitu dengan energi kalian 100% itu apa ya, mau apa, mungkin IGBR akan menjadi IG favoritku kelak nanti, dan juga akan pasti ceritain buat kepada teman-temanku ataupun kepada anakku kelak tentang sahabat apa sih PR dulu. Walaupun menjadi bidang yang sangat banyak dibenci, tapi tetap I love PR karena kata Iqbal apa, dibenci tidak tumbang, sehingga tidak apa, nggak tahu. Karena aku udah buat skrip kan, tapi kayaknya yang aku ngomongin ini kayak udah nggak sesuai skrip gitu. Mungkin terakhir aku ngucapin terima kasih PR udah menjadi tempat untuk belajar, berkembang, dan juga merasakan hal-hal yang nggak pernah aku lupakan pastinya. Makasih udah selalu menjadi tempat yang selalu aku rinduin, tempat-tempat yang ngajarin aku banyak hal untuk menjadi lebih baik. Kepada orang-orang hebat di balik PR, makasih atas segala tawa dan kebersamaannya. Juga kita nggak akan asing secepat itu dan masih bisa main-main ke depannya. Amin. Love you PR. Udah nggak tahu lagi gimana aku bisa ngedeskripsiin rasa senangku, rasa bersyukurku bisa jadi bagian dari kalian, dari PR. Karena bisa dibilang PR itu salah satu sumber kebahagiaanku di tahun 2024. Emang terdengar alay, tapi aku bener-bener se-happy itu jadi bagian dari kalian. Dulu aku sempat mikir kayak, bisa nggak ya aku nyimbangin mereka, bisa nggak ya aku sefrekuensi sama mereka. Dan ternyata aku beneran bisa, aku beneran nyaman banget kalau misal lagi bareng-bareng sama kalian. Baru kali ini sih aku join organisasi, tapi rasanya udah kayak keluarga sendiri gitu. Aku mau ngucapin makasih banget buat Kak Luna karena udah nerima aku di PR, juga Kak Tias, Kak Caca, terus Napmai, Maret, Hikmal, Rido, karena udah membuat isi rumah PR itu sehangat ini. Ketemu PR tuh menurutku bisa jadi recharge energi buat aku sih, karena secapek apapun aku hari itu, lemah, letih, lolos, 9 SKS, tapi kalau udah sampai di tempat rabit pasti jadi happy lagi, jadi semangat lagi, dan sampai lupa kalau hari itu tuh aku bener-bener lagi capek. Berkat siapa kalau bukan berkat kalian. Makasih banget guys, aku tuh sangat nikmatin banget momen sekecil apapun itu sama PR. Kayak misal habis program makan bareng, terus juga bercanda bareng, ngobrol bareng, terus jokes-jokes kecil di tengah rabit. Aku tuh baru sadar kalau itu tuh salah satu momen yang berharga aku kalau lagi sama PR. Jujur gak nyangka kita udah jalan sejauh ini, dari yang awalnya overthinking, takut ini, takut itu, sampai akhirnya kita bisa ngejalanin semua proker dan agenda kita dengan sangat baik. Kita keren sih guys, gak berekspek apa-apa, kita cuman go with the flow, tapi tiba-tiba dapat best bidang tuh aku bener-bener kaget banget hari itu. Terus juga banyak cobaan kayak hujatan, sindiran yang menerpa kita, tapi kita tetap bisa
berdiri dan bertahan sejauh ini itu keren banget sih menurut aku. Aku mau ngucapin makasih buat semua anggota PR karena udah bantuin aku buat bikin branding, udah rela bangun pagi ke FSM cuma buat tag konten, dan juga udah selalu mengapresiasi apapun yang udah aku lakuin. Aku baru sadar kalau ternyata waktu tuh berlalu secepat ini. Kita tuh ternyata udah 9 bulan bareng-bareng dan tiba-tiba udah ada di akhir kepengurusan. Aku pasti bakalan kangen banget sama semua hal yang ada di PR. Bakalan kangen juga sama setiap momen yang kita lakuin bersama, kayak pergi ke Curug, terus juga kita glamping, badminton, terus PS, karaoke. Bakalan kangen juga nge-repost, nge-spam story tiap habis rabit di dini hari. Terus juga pasti bakalan kangen di sesi ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, sesi deep talk, dan juga live update sampai jam 3 pagi. Ya mau gimana lagi, yang namanya pertemuan kan pasti ada perpisahan, yang namanya awal pasti ada akhir. Tapi aku berharap kita cuma berakhir di Himasta aja, kita nggak berakhir di PR 2024. Aku cuma berharap satu aja, semoga kedepannya kita tetap masih bisa berhubungan, masih bisa keep in touch, dan juga semoga nanti ada waktu luang buat kita bisa main bareng-bareng lagi, ngabulin wishlist kita yang mungkin belum bisa terwujud gitu. Makasih banget udah memberikan pengalaman, terus juga momen dan juga kesan baik selama ini. Makasih juga udah jadi rumah dan juga safe place buat aku. Pokoknya kalian semoga bahagia selalu, dan semoga beneran kita semoga masih bisa tetap ketemuan, masih bisa tetap saling sapa. Jangan sampai asing guys, pokoknya. Terima kasih banyak banget. Aku udah gak bisa ngomong lagi. Masih bakalan kangen banget sama PR sih. Thank you PR. Halo semuanya, saya Iqmal Arya Ditama dari bidang Public Relationship Himasta 2000. Yang pertama saya mau minta maaf kepada Maret pastinya, karena sepertinya saya paling lama buat videonya. Ya kan, saya paling lama buat videonya, saya minta maaf atas itu. Jadinya ngeditnya lama juga. Terus langsung masuk ke kesan awal masuk PR, yang pastinya senang banget karena di situ saya tidak menyangka guys, karena saya merasa diri saya tidak pantas untuk masuk Himasta, untuk masuk PR, ya kan. Tapi pilihan saya 1-2 PR, alhamdulillahnya keterima. Saya senang banget. Kayak kita nggak nyangka kan. Terus tiba-tiba nama saya masuk ke dalam list-listan yang keterima Himasta. Terus tiba-tiba pas buka surat, wah PR, alhamdulillah. Terus kumpul kan nama dulu anak PR pertama kali. Itu pas duduk pertama kali tuh kayak cuma sama yang saya kenal tuh cuma Rido sama Kaluna, karena internship sebelumnya. Kalau Rido kan emang teman, Kaluna juga nggak pernah yang kayak komunikasi secara langsung. Jadi intinya kayak PR tuh sebenarnya tadinya tuh asing lah menurut saya, asing tapi anggapnya kayak anak-anak hebat semua nih. Terus tiba-tiba muncul pencilan outlier di sini, kayak di kumpulan ini nih, di sekumpulan ini outlier ada di situ. Kayak awalnya ngerasa nggak pantas kan. Terus ternyata kayak awalnya juga ngerasa kayak anak-anak PR yang lain kayak ngeliat saya tuh kayak apaan sih ini anak pecicilan kok tiba-tiba di sini gitu. Awalnya kayak gitu, tapi ternyata kalian menerima diri saya, terima kasih. Terus menerima celutukan saya. Intinya dari awal tuh yang kita gabung PR kan, saya ngerasanya asing, tapi di situ kayak kita udah berisik banget. Di situ kayak wah, bidang asik nih, maksudnya kayak nggak salah pilih lah di PR. Terus setelah keberjalanan PR dari awal sampai akhir, ya kita tiap rapat yang harusnya serius, emang serius ya, dari sesi seriusnya. Cuma kayak kalau dibandingin, ada perbandingan sesi serius sama enggak tuh bandingannya kayak 1:87. Kayak baru masuk serius ada yang belokin, tapi dengan gak seriusnya kayak gitu masih bisa ngelakuin semua program dan agenda yang ada dengan baik sih. Give applause lah, bagus PR, kayak hebat anak-anak PR semuanya menurut aku. Terus
Makasih juga buat anak-anak, buat PR karena udah jadi teman cerita, udah jadi temen yang selalu nge-support apa adanya. Pokoknya happy lah, intinya happy di PR tuh semua happy, nggak pernah kayak ada yang misu-misu, nggak ada yang ngeluh-ngeluh. Kalau ngeluh juga kita ngeluhnya ke anak PR, keluhannya anak PR, bukan ngeluhin PR itulah. Terus kayak tiap Rabit selalu nyempetin buat ngobrol, buat sesi ngobrol. Terus kayak kita ada gebrakan yang kayak gebrakan yang kayak tiba-tiba bikin Google Form, terus glamping yang kayak acaranya seru-seru banget. Intinya anak-anaknya semuanya kreatif, baik dari yang anak-anak PR 23 maupun PR 22 semuanya baik. Makasih dan terima kasih sudah menerima saya. Terakhir nih buat PR ya, buat PR lagi, nggak tahu kenapa sih mau ngasih kesan dan pesan banyak banget. Kayak kan tadi walaupun tadi udah banyak ngasih kesan pesan, tapi mau ngasih kesan pesan lagi. Nggak tahu ya ini kayak kata-katanya diulang lagi apa enggak. Pokoknya ini kesan pesan untuk PR. Terima kasih sudah menjadi bidang yang terbaik untuk kita semua. Terus juga makasih juga bukan hanya sebagai sebatas bidang, tetapi menurut saya sudah menjadi sebagai keluarga. Di Statistika Undip ini saya sudah menganggapnya sebagai keluarga, sudah sebagai teman cerita. Terus juga terima kasih atas semua orang yang ada di PR yang sudah membantu saya dari awal perjalanan sampai akhir. Makasih juga buat anak-anak PR yang kayak udah keren banget ngejalanin semua proker dan agendanya yang ada dengan rapat yang tidak serius. Itu kayak keren banget, benar-benar keren. Ini tadi udah diomongin tapi saya mau ngucapin itu lagi. Terus juga PR tuh dari awal sampai akhir kita tuh serius terus. Antonim maksudnya kita nggak pernah serius, nggak tahu lah, nggak pernah serius. Kayak kita selalu bercanda-canda, kita suasana kita selalu yang hahaha selalu ceria. Yang kalau misalkan pusing pun dijadinya bercanda. Itu yang kayak gimana ya, yang bener-bener jadi tempat istirahat lah sebenarnya buat saya. Sebenarnya buat saya tuh tempat istirahat juga PR. Kayak sebenarnya lagi pusing terus ketemu PR nih malah juga hahaha juga. Terima kasih PR. Well, anak-anak PR itu sudah membentuk menjadi saya yang sekarang, yang kayak yang udah berani lah, bukan lebih berani gimana ya, dari awal juga berani sih, cuma kayak lebih berkembang aja lah. Lebih berkembang tuh benar-benar PR tuh andil besar buat hidup saya, untuk saya menjadi berkembang. Dan buat seluruh anak PR, sukses terus, selamat sukses, amin. Dadah. Itu udah jawaban terakhir loh. Dan terakhir ada harapan dari saya untuk PR kedepannya, semoga bisa kumpul-kumpul bareng lagi, semoga tetap bisa saling sharing-sharing cerita-cerita lagi, dan semoga kedepannya nggak asing. Dah. Hai PR, selamat pagi, siang, sore, malam. Aku nggak tahu bakal ditonton kapan, jadi aku ngucapin di 4 waktu itu. Nah, aku mau menceritakan PR menurut sudut pandang Marita Gufani di Desa Cinta dari awal. Oke. Jadi dari first gate. Waktu first gate, jujur aku takut sama Hikmal Ridho. Itu beneran yang kayak waktu aku tahu di PR ada Hikmal Ridho, kayak aku takut banget gitu loh. Aku bener-bener takut sama mereka berdua. Kayak takut. Terus juga aku kan kalau kan Hikmal Ridho, terus Napmai Zahra tuh aku merasa tidak sedekat itu gitu. Kayak aku tahu nama mereka, Zahra pernah sekelompok LKMPD sama aku, tapi aku nggak yang sedekat itu, yang kayak sering berkomunikasi, sering berinteraksi tuh enggak. Terus Kak Luna emang udah berkomunikasi gitu sih, tapi kalau yang kayak Kak Tias, Kak Caca itu tuh aku masih bener-bener belum kenal sebelumnya. Nah, apalagi waktu itu Kak Tias tuh memperkenalkan dirinya sebagai Maudi, jadi bukan dia gitu loh. Nah, jadi di hari itu, di waktu first gate itu, aku tuh nggak tahu namanya Kak Tias itu siapa. Jadi kalau aku manggil Kak Tias, aku sebenarnya kayak kak gitu doang. Jadi aku nggak tahu siapa namanya. Nah, terus PR tuh kan sempat bilang ke aku kayak aku di awal-awal tuh terlihat sangat diam, terlihat sangat beradaptasi gitu. Dan sejujurnya yang aku rasain adalah iya, aku merasa aku berusaha beradaptasi sih waktu awal itu. Karena tuh kayak ya itu,
aku takut sama Hikmah Ridho, terus sama Nakmai Zahra aku nggak yang deket, terus sama Kak Tias Kak Caca aku belum pernah kenal sebelumnya, jadi kayak aku masih melihat sekitar gitu, kayak aku masih jaim gitu deh. Terus akhirnya juga lama-lama juga ya begitu. Nah terus selain itu setelah itu aku mulai kayak ngerasa PR-in tuh sangat menyenangkan. Yang paling pertama banget, awal banget yang bikin aku ngerasa gitu adalah aku kan ulang tahun bulan Maret. Nah waktu itu bulan apa ya yang waktu first rapid itu tiba-tiba disurprisein, itu kayak oh my god, aku ngerasa kayak gitu, kayak aku nggak expect tiba-tiba tuh kayak ada yang nyanyi selamat ulang tahun atau happy birthday to you gitu, pokoknya nyanyi lagu selamat ulang tahun gitu. Terus aku mikir kayak siapa yang ulang tahun, kayak meja lain lah gitu. Terus tiba-tiba semakin mendekat lah, yang bawa kue anak PR, terus kayak lah ternyata buat aku. Terus dikasih donat gitu, kayak donatnya lucu banget, terus enak. Terus ada kartu ucapannya juga, kartu ucapannya masih aku simpen juga. Nah setelah itu aku makin ngerasa kayak aku mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu di PR. Maksudnya nggak cuman sebagai kerja gitu ya, nggak sebagai teman kerja, tapi aku merasa sangat gitu. Aku nggak bisa menjelaskannya, tapi pasti kalian paham apa yang aku maksud. Aku bener-bener nggak fokus. Aku bener-bener bersyukur banget ada di PR. Mamaku, papaku, kakakku tahu banget tentang PR. Maksudnya kayak aku selalu menceritakan gitu, ma aku habis main sama PR, ma aku sama PR, aku selalu mention PR, sampai akhirnya mamaku tuh kalau misalnya aku pergi tuh nanyain sama PR kayak gitu. Jadi kayak PR memang ada di hatiku. Nah terus yang aku rasain sekarang adalah aku bingung antara lega atau sedih, boleh nggak sih keduanya, karena sebenarnya lega karena proker kita selesai, bener-bener yang udah selesai gitu, agenda juga udah tinggal nyelesain yang udah ada kayak partnership, cuman tinggal sampai akhir di periode perjanjian. Terus ya kayak gitu-gitu aja deh, lega. Tapi itu rasanya sedih karena pastinya aku tahu kalau nanti kita udah nggak satu bidang, maksudnya udah nggak dalam DPR lagi, pastinya tuh nggak sesering itu buat ketemu gitu. Aku selalu seneng buat ketemu sama PR karena aku suka mendengarkan cerita kalian, aku juga suka bercerita ke kalian, walaupun aku kadang masih menutup-nutupi, maaf ya, Nakmai sering menagih aku. Nah terus yang paling berkesan sama aku waktu di PR adalah sewaktu glamping. Aku sangat happy waktu glamping karena itu bener-bener aku merasa menemukan orang yang I love banget. Terus pesanku adalah please, semoga kita masih sering ketemu, aku masih pengen main sama PR, jangan jadi asing, please jangan jadi asing, please. Ya aku tahu tiap orang ada masanya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, tapi kayak PR please masanya jangan habis gitu. Bye bye, I love you PR. So you can give me inside the pocket of your holding me close until our eyes meet. You will never be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words, please. Inside these pages, just hold me. I will never let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Let's go home. Selesai guys. Selesai guys, selesai. 5 jam kita sudah tuntas. Gak kerasa.